Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan pada kelas dosis obat terlebih dahulu. Pada kelas dosis obat terdapat properti resep obat, penggunaan dosis, jumlah dosis, harga, jumlah obat, dan total. Setelah itu, saya akan membuat kontraktor yang berisikan parameter pada setiap properti seperti resep obat, penggunaan dosis, dan jumlah dosis. Untuk memanggil kontraktor menggunakan variabel TIS disertai atribut pada parameter tadi. Setelah itu, saya membuat metode fungsi datil dosis untuk menghasilkan outputnya nanti. Setelah itu, saya membuat metode fungsi lagi cek dosis dengan tipe data boolean untuk pengambilan nilai jumlah dosis. Saya juga membuat metode fungsi harga obat untuk menghitung total harga obat dengan cara saya menggunakan parameter harga dan jumlah obat dengan tipe data integer. Pemanggilannya yaitu total sama dengan harga kali jumlah obat. Setelah itu saya membuat metode polimorfisme yaitu diterima. Setelah itu saya membuat kelas dokter yang termasuk kelas inheritan atau pewaris yang mewarisi dari kelas dosis obat. Setelah ini terdapat atribut nama dokter, ID dokter, alamat dokter, diagnosa, tingkatan, dan nomor HP. Setelah itu saya memanggil kontraktor menggunakan variabel TIS titik disertai parameter atribut tadi. Setelah itu saya melakukan pemanggilan dari kelas dosis obat. Di sini saya menggunakan super untuk dapat memanggil dari kelas tersebut. Setelah itu saya menggunakan metode override dengan menggunakan public string to dengan string, dan di sini saya memasukkan return untuk mengembalikan nilai pada atribut yang ada pada kelas ini. Saya juga membuat metode fungsi untuk cek tingkatan dengan tipe boolean untuk mengembalikan nilai tingkatan. Setelah itu saya membuat polimorfisme dengan tipe data void untuk menampilkan persetujuan, lalu saya menggunakan sistem out print untuk menampilkan nama yang ada yang akan menyetujui kelas tersebut. Setelah itu saya membuat enkapsulasi metode getter dengan tipe data string untuk mengembalikan nilai pada nomor HP. Di sini saya membuat metode setter dengan tipe data void menggunakan variabel TIS disertai atribut nomor HP. Setelah itu saya membuat kelas pasien yang termasuk kelas inheritan atau pewaris yang mewarisi dari kelas dosis obat. Kelas ini terdapat atribut nama, alamat, umur, tinggi badan, berat badan, dan penyakit, dan pendaftaran. Setelah itu saya memanggil dokter seperti pada kelas sebelumnya. Selain itu saya memanggil dari kelas pewaris yang ada di kelas induk yang ada di kelas induk menggunakan variabel yang ada di kelas induk. Setelah itu saya menggunakan super untuk dapat memanggil dari kelas tersebut. Setelah itu saya menggunakan metode override untuk dapat memanggil pewaris dengan menggunakan public string posting itu di dalamnya. Di dalamnya itu peserta didik di kelas super string. Setelah itu saya membuat metode fungsi daftar yang terdaftar atribut pendaftaran untuk pengembalian nilai pendaftaran. Setelah itu saya memanggil kelas polimorfisme seperti yang ada di dalam gambar. Setelah itu saya membuat kelas abstrak pembayaran yang berguna untuk kerangka kelas yang nanti akan saya buat untuk metode pembayaran tersebut. Kelas pembayaran terdapat metode fungsi total keseluruhan, metode fungsi total biaya, dan metode rumah sakit. Setelah itu dalam kelas tuna yang mewarisi dari kelas pembayaran kelas abstrak tadi saya membuat override pertama yaitu metode total keseluruhan yang berisi parameter total harga obat, dan juga saya menggunakan integer keseluruhan itu untuk mengetahui total harga. Setelah itu saya menggunakan metode override-nya yaitu total biaya dengan parameter total dan jumlah uang, serta saya menambahkan integer uang kembali untuk bisa menggunakan uang kembali sama dengan jumlah uang dikurangi total. Setelah itu saya membuat metode override lagi yaitu rumah sakit untuk nanti saya akan
menamainya untuk membedakan dari kelas yang lain. Setelah itu saya ke packet main menu. Di packet main menu itu saya mengimport rumah sakit titik bintang itu supaya dapat mengakses semua kelas pada kelas rumah sakit. Setelah itu saya mengakses kelas pasien dengan menggunakan objek baru dengan cara pasien P sama dengan new pasien yang terdapat variabel sesuai yang ada di konstruktor pada kelas pasien. Setelah itu saya mengakses kelas dokter dengan menggunakan objek baru dengan cara dokter D sama dengan new dokter yang terdapat variabel sesuai yang ada di konstruktor pada kelas dokter. Begitu pula untuk memanggil kelas lain seperti dosis obat D sama dengan new dosis obat dan memasukkan variabel seperti pada kelas sebelumnya. Dan kelas tunai pun sama halnya pada kelas sebelumnya. Setelah itu saya mengakses abstraksi dari pembayaran tunai dengan memasukkan sistem IT itu termasuk objek jadi kas tunai. Setelah itu panggil rumah sakit dan masukkan rumah sakit. Setelah itu saya mengakses instansi metode yang ada di kelas pasien dengan memanggil p-toString yang merupakan metode pewaris. Setelah itu saya memanggil metode encap. Setelah itu saya menggunakan if else untuk pendaftaran dan setelah itu saya memanggil detail dosis yang ada pada kelas dosis obat. Setelah itu saya menggunakan if else untuk dosis. Setelah itu saya memanggil metode enkapsulasi getter setter pada kelas dosis obat dengan cara seperti pada gambar. Setelah dan untuk harga obat berisikan harga obat dan jumlah obat yang akan dibeli. Dan untuk memanggil di kelas tunai terdapat total keseluruhan biaya yang dihabiskan dan juga total biaya yang berisikan jumlah uang serta total keseluruhan tadi untuk mendapatkan uang kembali.